البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita meneruskan bacaan Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Masih kita di Kitabul Jami', kitab kumpulan, yakni kumpulan dari 6 bab yang beliau kumpulkan di kitab terakhir di kitab Bulughul Maram ini. Setelah kita menyelesaikan kitab babul adab di Kitabul Jami' ini, tentang adab, tentang hak muslim pada muslim yang lain. Demikian juga untuk seorang melihat pada orang lebih rendah dalam hal dunia. Demikian juga larangan seorang makan dan minum dalam keadaan berdiri, dan itu adalah makruh. Kesimpulannya berikutnya, babul bir wasilah. Al birru wasilah, tentang kebaikan dan silaturahmi. Walaupun di situ ada definisi yang lebih panjang lebar, disebutkan oleh Imam Sunani di sini di Subul Salam. Al-birru dengan kasrah ba-nya, al-birru huwa tawassu' fi fi'lil khair, yakni berluas-luas dalam perbuatan kebaikan, lapang di dalam perbuatan kebaikan. Kebaikan, al-bir itu kebaikan, perbuatan baik. Wal barru dalam Al-Qur'an disebutkan innahu wal barru rahim. Itu disebutkan di juz yang ke-27. Surat Tur disebutkan bahwa al-bar dengan ba di fathah di sini, al-mutawassi, yang berluas-luas fil khairat, dalam kebaikan, yang lapang dalam kebaikan. Wa huwa min sifatillah ta'ala, itu sifat Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha baik, banyak memberikan kebaikan. Yaitu jadi al-birru kebaikan, perbuatan baik, itu al-birru. Kemudian asilah disebutkan bukan oleh Imam Sunani juga di sini dengan shad yang dikasrah, masdar wasolahu, seperti wa'adahu iddah. Bindaya dalam nihayah takarrara fil hadis dzikru silatul arham wa hiya kinayah anil ihsan ilal aqrabin. Yakni berulang-ulang dalam hadis penyebutan silaturahim, yaitu apa? Ini ibarat, bisa ditulis, yakni asilah, yaitu ibarat berbuat baik ilal aqrabin, kepada kerabat. Silaturahim itu adalah berbuat baik kepada kerabat, min dawin nasab wal azhar, dari orang-orang yang satu nasab ataupun al azhar, yaitu pernikahan, musyaharah. Itu kadang-kadang orang tidak kenal dengan orang lain, tapi karena dia menikah dengan seorang, kemudian dia punya ipar, kan demikian, anak dari ipar itu, dan sebagainya, punya juga yakni mertua, kalau masih hidup, kan demikian. Jadi asilah di sini dari silaturahim yaitu apa? Berbuat baik kepada kerabat, baik yang satu nasab. Nasab itu bapak, ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, kan itu. Kemudian juga dari pernikahan tadi, ipar, mertua, anak ipar dan sebagainya. Itu namanya silaturahim. Wa ta'atu alaihim, lembut pada mereka, warifku bihim, rahmat pada mereka, lemah lembut, wa riayah li ahwalihim, menjaga keadaan mereka, mengurusi keadaan mereka. Wa kadzalika in ta'du wa sa'u. Demikian juga kalau mereka berbuat jelek atau menyakiti, itu adalah apa? Itu adalah silaturahmi. Wadidu dzalika, kebalikannya qati'atur rahmi, memutus tali silaturahmi. Jadi bab bir wasilah tadi maknanya. Kemudian hadis nomor 1452. Ini hadis yang pertama di bab al bir wasilah. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di sini disebutkan oleh Imam Bukhari. Qala beliau mengatakan, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man habba ayub sato lahu rizqihi, barang siapa yang ingin untuk diluaskan bagi dia rezekinya, ingin rezekinya itu luas. Orang kadang inginnya itu kan,
Umar bin Khattab disebutkan atau Abdul bin Mas'ud, yakni walaupun diperbincangkan sanadnya, tapi sebenarnya menyebutkan itu adalah sahih. Ya, al-ghani al-ghina wal faqr matiyatan fala ubali ayyuma raqibtu. Kaya dan miskin itu dua kendaraan. Aku tidak peduli dari dua kendaraan itu apa yang aku tunggangi. Ya demikian. Maka disebutkan di sini barang siapa yang ingin untuk diluaskan bagi dia rezekinya, wa ayun sa'a lahu fi asari, disebutkan dalam subul salam, yakni yun sa'a lahu, yakni yu'akhkhar fi asari, bekas yakni ajalut. Barang siapa yang ingin untuk diakhirkan ajalnya, ingin rezekinya diluaskan dan ingin ajalnya diakhirkan, fal yasil rahimahu, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahmi. Menyambung berarti wasol, menyambung. Akhrajahu Bukhari, semua Imam Bukhari. Maka di sini disebutkan terjadi perselisihan bagaimana ini dilapangkan rezekinya, diakhirkan yakni kematiannya, padahal sudah dituliskan dalam Lauhul Mahfuz kematian kita, rezeki kita dan sebagainya. Maka mereka menyebutkan, ya di sini ada 3 jawaban. Ya disebutkan oleh Imam Sunani, kemudian juga di situ ucapan Ibnu Qayyim disebutkan, Masya Allah. Ini sebagian menyebutkan 2 saja, tapi 3 dari ucapan Ibnu Qayyim di situ ada 3. Bisa ditulis maknanya, yakni dibentangkan, diluaskan rezekinya dan diakhirkan umurnya, yaitu maknanya yang mudah dipahami, yaitu diberkahi. Bisa ditulis diberkahi umurnya. Umurnya segitu tapi diberkahi dengan sebab melakukan perbuatan tadi. Ma'nahu ayyubarak lahu fi umrihi, diberkahi umurnya. Kan gitu. Bahkan disebutkan oleh beberapa syarih Ibnu Hajar taala, umat Islam ini umurnya kan sekitar 60-70, tapi di situ diberkahi dengan adanya malam Lailatul Qadar. Demikian juga sekarang ini, ya tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, ya amalan itu berlipat ganda. Itu ya secara ringkas itu aja ya. Yang kedua, maknanya adalah diluaskan rezekinya, diakhirkan kematiannya, yaitu ala dohiri, memang seperti itu, yakni dipanjangkan umurnya, yaitu apa? Dipanjangkan umurnya catatan yang ada di tangan malaikat, paham? Yakni dipanjangkan umurnya di catatan yang di sisi malaikat. Adapun yang di sisi Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz tidak. Ya, tulis seperti itu. Yang kedua, yakni sebagaimana bunyi hadis ini. Dipanjangkan umurnya yaitu di tangan malaikat. Kemudian yang di tangan Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala maksudnya, yakni di Lauhul Mahfuz, maka tidak. Bagaimana ini? Ya ini sebutkan untuk memahami, yakni misalnya dikatakan kepada malaikat, kalau orang ini menyambung tali silaturahmi umurnya 100. Kalau dia tidak menyambung tali silaturahmi umurnya 60. Paham? Nah, itu di tangan malaikat. Ternyata dia menyambung tali silaturahmi, maka umurnya 100. Tetapi di Lauhul Mahfuz itu sudah tertulis bahwa itu 100, kan gitu. Ya demikian. Ya. Jadi semua itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz dan tidak akan berubah. Itu makna demikian. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab. Ya, di surat Ar-Ra'd ayat ke-39. Yamhullah, apa yamhu? Menghapus. Allah menghapus ma yasha'u, apa yang Allah kehendaki dari takdir. Allah menghapus apa yang Allah kehendaki dari takdir. Wa yuthbit, dan Allah menetapkan tadi. Ya. Yakni yang di tangan malaikat itu mungkin untuk dihapus kalau dia melakukan ini dan itu. Dan Allah menetapkan, ya ini yang ada di Lauhul Mahfuz itu dalam keadaan tetap. Ya demikian. Wa indahu umul kitab, dan sisi Allah Subhanahu wa taala ada umul kitab. Ya ini Lauhul Mahfuz. Kemudian makna yang ketiga, sebenarnya Ibnu Qayyim rahimahullah. Juga oleh beliau, ya dari beliau Ibnu Qayyim di kitab Da' wa Dawa oleh Imam Sunani di Subul Salam. Ibnu Qayyim beliau menulis menyebutkan dalam kitab beliau ada wa dawa, ya, penyakit dan obat. Kalam ucapan yang intinya apa? Bahwa bisa ditulis umurnya seorang itu adalah ketika dia itu muqbilan Allah, dzakiran lahu, menuju Allah dan mengingat Allah, gitu. Muti'an dan taat. Jadi namanya umur itu yaitu kalau dia itu apa? Taat kepada Allah. Kalau kemudian tidak taat, itu namanya mati. Mata aradul qalb anillah, selama dia itu berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, istagol masih sibuk dengan maksiat, maka dia itu ya bukan umur yang hidup, ya demikian, umur yang mati.
Ya demikian. Maknanya berbeda dengan nomor 1 tadi. Maka di sini kemudian juga disebutkan apa itu rahim? Ya, disebutkan tadi kan fal yasil rahimahu, untuk dia menyambung rahimnya itu. Disebutkan rahim tadi ada 2 pendapat, dan ini yang benar kita sebut saja, yaitu yang masuk di situ aqarib, kerabat. Antara dia dan dengan orang lain itu ada nasab. Baik yang dia itu mewarisi atau tidak mewarisi. Ya, jadi kerabat di sini baik yang dia itu mewarisi atau tidak mewarisi. Yang mewarisi seperti siapa? Ini bapak, anak, ya kakak, adik, ya. Yang enggak mewarisi seperti siapa? Anak paman. Ya, itu termasuk kerabat. Bahkan waktu itu Nabi SAW menganjurkan kepada Abu Thalhah untuk menginfakkan harta yang dia miliki itu kepada anak paman-pamannya. Ya itu. Ini sama saja dia itu ini mahram atau enggak mahram. Ya demikian. Dan dia lebih benar. Kemudian disebutkan hadis berikutnya, hadis nomor 1453. Wa an Jubair bin Mut'im, dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim. Qala beliau mengatakan, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qati'un, tidak masuk ke dalam surga qati', yakni orang yang memutus, yakni qati'ar rahim, yakni orang yang memutus tali silaturahmi. Tidak masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Bagaimana tidak masuk surga ini? Yakni tidak masuk surga kalau dia itu orang kafir selama-lamanya. Kalau dia muslim, yakni tidak masuk surga dukhulan awalian, tidak masuk surga orang-orang yang pertama kali masuk surga. Jadi disisa dulu. Atau kalau Allah kehendaki diampuni. Ya demikian. Jadi di sini tidak masuk surga kalau dia muslim, termasuk orang-orang pertama kali masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Maka ini menunjukkan apa? Bahwa memutus tali silaturahmi termasuk apa? Termasuk kabair, dosa-dosa besar. Kemudian disebutkan oleh para ulama di situ ada 3 keadaan tentang masalah silaturahmi ini. Yang pertama adalah disebut oleh Imam Syafi'i juga wasil, ya bisa ditulis. Masalah tali silaturahmi ini ada yang namanya itu wasil, yang menyambung. Yang menyambung itu adalah sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah sebagai Imam Muslim, ada seorang yang dia itu mengatakan, innali qarabah, aku punya kerabat, selalu aku menyambung tali silaturahmi, tapi dia yaqta'uni, dia selalu memutus tali silaturahmi. Aku berbuat baik kepada dia, dia selalu berbuat jelek kepadaku. Maka Nabi mengatakan, maka kalau kamu seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala terus-menerus dohiron, ya, alaihi, menolong engkau atas mereka, madumta ala dzalik, selama engkau seperti itu. Ya demikian. Demikian juga dikatakan bahwa namanya orang yang menyambung itu adalah orang ketika dia itu dilakukan kejelekan pada dia, maka dia menyambung tali silaturahmi, itu namanya wasil. Ini yang pertama. Kalau orang memutus tali silaturahmi dia menyambung, maka ini wasil. Yang kedua mukafi. Mukafi itu yang membalas. Nah, itu bukan namanya menyambung tali silaturahmi. Ini kedudukan yang bagus juga, tapi dia mukafi saja. Mukafi itu apa? Orang berbuat baik kepada dia, dia juga berbuat baik kepada dia. Yang itu. Ini membalas kebaikan. Yang namanya wasil itu adalah alladzi idza qata'at rahimahu wasalahu. Kalau diputus tali silaturahmi, maka dia menyambungnya. Ya. Kemudian yang ketiga qati', yaitu orang yang memutus tali silaturahmi. Ini yang jelek. Ya demikian. Yang paling mulia siapa? Wasil. Kalau dia diputus dia menyambung. Ya demikian. Sampai di sini. Semoga Allah